Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Putri Fadila, NPM 1984202015, Prodi Pendidikan Matematika, semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang teorema Pythagoras dengan tujuan pembelajaran berikut ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita mempelajari teorema Pythagoras lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang bernama Pythagoras. Namun, rumus teorema Pythagoras pertama kali digunakan sudah sejak 1900 sampai 1600 sebelum Masehi oleh masyarakat Cina dan Babilonia. Teorema Pythagoras ini merupakan rumus, yaitu cara untuk menghitung sisi-sisi dari segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miring atau hipotenusa. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, bagi teman-teman sekalian yang belum mengetahui seperti apa bentuk segitiga siku-siku, berikut adalah gambarnya. Di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Teorema ini memiliki 2 sifat wajib yang dimiliki, yaitu hanya berlaku pada segitiga siku-siku serta harus diketahui minimal 2 sisi lebih dulu untuk bisa menentukan sisi lainnya. Sedangkan tujuan dari teorema ini pada dasarnya untuk menentukan panjang dari salah satu sisi suatu segitiga siku-siku. Bunyi dari teorema Pythagoras menyebutkan bahwa sebuah segitiga siku-siku dengan penandaan A, B, dan C, maka sisi kemiringannya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Misal, sebuah segitiga memiliki tinggi A dan alas B, maka sisi kemiringannya adalah C. Artinya, jumlah kuadrat dari sisi C sama dengan jumlah kuadrat dari sisi A dan B. Berikut rumus teorema Pythagoras. Sesuai pada gambar segitiga di samping, maka rumusnya adalah untuk mencari sisi miring yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mencari sisi alas yakni B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dan untuk mencari sisi tinggi atau samping yakni A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Agar teman-teman lebih paham, berikut contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan sisi miring pada segitiga di atas. Penyelesaiannya, diketahui panjang sisi tegak lurus, kita misalkan A adalah 8 cm. Panjang sisi alas, kita misalkan B adalah 6 cm. Dan yang ditanya panjang sisi miring, kita misalkan C. Jadi, rumus untuk mencari panjang sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. C kuadrat sama dengan 84 ditambah 36. C kuadrat sama dengan 100. C sama dengan akar 100. C sama dengan 10. Jadi, panjang sisi miring adalah 10 cm. Untuk contoh soal yang kedua, diketahui panjang sisi tegak lurus sebuah segitiga siku-siku adalah 4 cm. Jika panjang sisi miringnya adalah 5 cm, berapakah panjang sisi alasnya? Penyelesaiannya, diketahui panjang sisi tegak lurus, kita misalkan A
adalah 4 cm dan panjang sisi miring kita misalkan C adalah 5 cm dan yang ditanya panjang sisi alas kita misalkan B. Maka rumus untuk mencari panjang sisi alas adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, B kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, B kuadrat sama dengan 25 dikurang 16, B kuadrat sama dengan 9, B sama dengan akar 9, B sama dengan 3. Jadi, panjang sisi alas segitiga di atas adalah 3 cm. Berikut terdapat soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan di rumah agar teman-teman lebih memahami dan mengasah kemampuan pada materi teorema Pythagoras ini. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang materi teorema Pythagoras. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.